bisa menggambarkan tadi proses pemakaman dari perjalanan ke rumah di hari sampai pemakaman seperti apa? Tadi juga banyak yang datang mendoakan juga. Ya, alhamdulillah tadi proses pemakaman Ibu Rusnaini, ibu kita tercinta ini lancar ya, dari awal dari rumah ya, disembayangkan di masjid dekat rumah, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai di tempat terakhir Ibu sekarang. Kemudian juga banyak sekali keluarga dari Bapak, dari Ibu yang hadir di sini, dan memang mereka dari awal yang memang ketika sakit pun mereka sudah selalu datang menjenguk Ibu, dan di akhir hayatnya pun mereka keluarga masih bisa hadir lagi untuk bisa sama-sama melihat di sini melihat Ibu. Ini rasa syukur dan terima kasih karena tadi sedikit cuaca agak gerimis ya, tapi alhamdulillah ya bisa terang kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang terbaik buat Ibu. Sendiri mungkin dari almarhumah ibu tercinta, mungkin banyak kenangan apa sih yang sampai sekarang masih teringat mungkin? Banyak sekali kalau ibu kenangannya ya. Ibu itu orang yang hatinya ingin sekali bisa memberikan kesenangan buat orang lain, kebahagiaan buat orang lain. Jadi kalau orang lain tuh merasa senang, merasa bahagia, ibu tuh sudah merasa puas sekali. Itu contohnya ya, kalau misalnya kita di rumah, ibu selalu buatin makanan-makanan kesukaan kita supaya kita tuh mau makan masakan ibu gitu, nggak hanya makan makanan di luar begitu. Karena memang kita suka sekali, tapi kita kadang nggak mau membebankan ibu gitu. Tapi ibu merasa itu sudah bagian dari hobi ya, kebahagiaan ibu sendiri juga. Kalau dibilang ya, ibu, kita suka banget sama masakan ibu. Kalau untuk sakitnya itu sebenarnya sakit atau? Iya, ibu sakit awalnya dan kita nggak menyangka kalau penyakit ibu tuh ternyata berat ya, dikategorikan berat. Karena awalnya ibu hanya mengeluh sakit batuk aja, kemudian ada hari terakhir sebelum berobat ke dokter itu ada rasa nyesek begitu ya. Akhirnya kita sarankan untuk berobat ke dokter dan ibu mau di hari ketiga Ramadan itu. Kemudian dokter bilang harus di ronsen, di foto torak, ternyata ibu terindikasi ada infeksi paru, dan itu dokter sarankan untuk dirawat ya, jadi nggak boleh pulang. Ibu nggak mau sebenarnya dirawat pada saat itu. Ibu hanya bilang taubat aja deh, saya istirahat di rumah aja. Tapi dokter menyarankan dan kita anak-anaknya juga, iya Bu, lebih baik dirawat biar cepat sembuh. Akhirnya ibu mau. Setelah ibu mau dan kita dapat roomnya itu sore, kata ibu pulang dulu deh, kan berobat pagi. Kenapa mesti pulang dulu Bu ke rumah? Itu kan saya bilang. Ibu mau menyiapkan segala sesuatunya dulu. Jadi ibu menyiapkan sendiri tuh apa-apanya untuk perlengkapan di rumah sakit. Padahal di sana kan memang sudah ada juga ya, tapi ibu siapkan ya mukena, sarung, baju tidur dan sebagainya. Ibu siapkan sendiri, dan pada saat ke rumah sakit itu setelah maghrib ya, ibu masih jalan sendiri, masih bawa tas sendiri ya, tas tenteng itu, dan nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu. Jadi kita nggak tuntun atau kita nggak pakai kursi roda atau segala macam. Masuk ke dalam ruang rawat inap, kemudian nggak lama ibu langsung tiba-tiba kayak pingsan begitu. Baru belum diapa-apakan, belum ada tindakan apa-apa. Dan di situ perawat langsung panggil dokternya, kemudian kasih pertolongan pertama sama dokter. Dinyatakan katanya detak jantungnya sempat berhenti. Akhirnya kasih apa sih namanya, itu ya, pompa jantung ya, pompa jantung. Ternyata katanya ada lagi, tapi memang
agak lama sih memang berhentinya. Jadi itulah yang menyebabkan ibu tidak sadarkan diri dari awal masuk sampai akhir hidupnya. Ya 1 bulan lebih ya. 40 hari ya. Berarti kalau untuk sakitnya sendiri apa udah lama apa? Enggak, baru juga. Ya karena batuk-batuk itu tadi. Ibu itu seumur hidupnya nggak pernah dirawat gitu, nggak pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit ya. Kalau untuk sakit-sakit biasa berobat itu ya pernah ya, tapi kalau untuk dirawat baru kali ini. Ada pesan terakhir mungkin dari ibu untuk anak-anak? Pesan terakhir apa ya, ibu tuh kalau Ramadan itu biasanya kan kita kumpul sama-sama. Ibu tuh pengen anak-anaknya tuh kumpul sama-sama, buka puasa bersama, sahur bersama, karena kan kita juga masih situ juga masih sekarang di Jakarta ya, jadi kumpul sama cucu-cucunya itu senang banget gitu. Nanti mau bikin apa seperti itu, dan kita bisa sholat juga berjamaah sama-sama gitu. Kalau untuk kalian berdua mungkin ada nggak yang realisasikan dari permintaan ibu atau dari nggak setia atau Apa ya permintaan ibu kayaknya sih Enggak, yang pasti kalau sebagai anak pasti tidak merasa puas ya untuk yang namanya berbakti kepada orang tua sampai kapanpun gitu loh. Tentunya ibu seorang ibu yang dari kecil mengurus kita, tentunya nggak ada yang namanya cukup. Pasti kita juga mau sesuatu yang terbaik gitu loh, ingin melakukan yang sebaik mungkin, selalu kurang gitu loh, selalu ingin memperbaiki lah ya. Dan yang namanya hal seperti ini di bulan Ramadan pada saat itu memang benar-benar merasakan banget gitu ketidakhadiran ibu, sakit dalam hal buka puasa bersama juga kan itu terasa sunyi, sepi gitu loh, nggak seperti biasanya. Itu yang kita rasakan berbeda, apalagi dari hal makanan yang biasa ibu buat kita semua anak-anaknya. Karena ditanyain satu-satu sukanya apa hari ini, mau makan apa hari ini. Nah itu yang bikin ngangenin kita ya. Gitu aja. Tapi ada keinginan almarhum yang belum tercapai gitu. atau dari kalian berdua mungkin apa yang pengen apa? Ibu tuh selalu bersyukur gitu kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang apa gitu, karena dia udah merasa bersyukur bisa berkumpul sama anak-anak dan cucu-cucunya. Buat ibu itu udah merasa kebahagiaan yang luar Tersendiri, biasa gitu kan, apalagi bisa kumpul sama cucunya dan bisa memberikan, kayak ibu hobi masak terus dimakan sama, itu udah luar biasa bahagianya ibu tuh. Makanya kalau teman-teman saya ya rekan-rekan artis itu kalau datang ke rumah itu pasti kangennya sama masakan ibu. Pasti dia Semua pada tanya deh, ibu masak apa hari ini? Mbak Ike, Ya semua, Teh Iis. semuanya yang paling dikenang gitu. Pokoknya kalau ada acara di rumah itu kita nggak pernah bawa makanan dari luar ya. Pasti ibu mau buat sendiri. Artinya Ibu sama rekan-rekan artis Sangat dekat. Iya, Iya, sangat dekat dekat sekali. Dan kayak gimana ya? Kebersamaan itu udah kayak sama kayak Jadi anak kalau sendiri. misalnya ada yang mau datang, katakan Nasar atau siapa yang teman KD lain, tanya dia mau dibikinin apa. Iya. Nah karena mereka sering tahu masakan ibu enak kayak ini, oh minta dong sama ibu minta ini, nanti bikin bikin ini ya, seperti itu. Dia tahu kesukaannya rekan-rekan saya masak apa gitu. Kalau yang datang siapa misalnya tahu. Iya. Cici kan udah berprestasi lah ya, dari ibu sendiri menunjukkan kebanggaan ya sih selama seumur hidupnya. Ya itu tadi, ibu kan orang yang selalu bersyukur ya. Dari pertama awal karir kita yang dari nol ya, benar-benar sampai alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis gitu. Ibu itu orang yang selalu bersyukur dan tidak pernah menuntut apa-apa. Nggak pernah Pengen menuntut ini, apa-apa. pengen itu, pernah. pengen Ibu nggak kesini, pengen ke situ, Nggak pernah. nggak pernah. Jadi ibu itu orang yang memang benar-benar bersyukur dan memang orang yang benar-benar itu sangat memperhatikan keluarga, terutama bapak ya, bapak saya. Kak, ini kan mohon maaf nih, untuk makamnya sendiri Iya. kan disatukan, mungkin bisa dijelaskan disatukan dengan siapa dan memang keinginan ibu atau seperti apa?
ini keinginan dari kita, kesepakatan anak-anak ya, dan Bapak juga kemudian setuju. Jadi memang disatukan. Saya berpikir di sini kan sudah ada beberapa keluarga ya, ada adik saya, ada tante saya, ada nenek saya, kakak saya. Jadi ya sudahlah, mungkin ini makam yang memang dekat juga dari rumah, nggak terlalu jauh, dan untuk memudahkan kita juga kalau kita berziarah mungkin bisa sekalian di sini satu tempat begitu. Nah itu yang kita berpikir, karena ya nenek saya, kakak saya, ibu saya itu kan memang semuanya itu kalau lagi pada kumpul bersama tuh kayaknya kayak nggak pernah mau lepas gitu. Iya. Ya, jadi Bertiga nih, pengennya sama-sama terus kakak begitu. yang pertama sama ibu sekarang. Nah ini ada 3 generasi, jadi disatukan, dan memang kan ya karena sudah lama kan, Lama juga. jadi sudah bisa gitu disatukan. Disatukan satu liang laut Dengan pertama nenek saya, Mamanya ibu nenek dari ibu ya, mamanya ibu, kemudian kakak saya yang pertama. dan ibu saya. Ada 2. Ada 2, tapi waktunya berjauhan. Iya, waktunya. Nenek saya itu dari 2012, kakak saya 2021, dan ibu saya sekarang 2020. Kita hilang nah. Tapi Kak, mohon maaf nih, sebelum tutup usaha ada nggak sih cerita tentang umur beliau, mungkin minat akhirat itu ada nggak? Justru kalau beliau itu lebih wanti-wantinya ya kepada anak-anaknya, itu jagain bapak gitu kan. Yuk kita harus benar-benar nih jangan sampai lengah gitu kan. Bapak jangan sampai tinggal sendirian di kamar, harus ada yang jagain. Karena kan selama ini kan ibu terus kan. Jadi mungkin kalau ibu lagi keluar ada keperluan atau lagi ke pasar, harus anaknya ada yang jagain, salah satunya lah siapa. Jadi ibu itu sangat perhatian sama bapak, karena memang bapak sangat ketergantungan sama ibu gitu. Iya, jadi pada saat ke rumah sakit, karena ibu tahu bahwa akan dirawat mungkin 3-5 hari, ibu tuh udah Pesannya begitu. udah bicara sama Siti, bilang nanti jangan lupa bapak minum obat ya, besok jam sekian, nanti bapak makan ya, kalau bisa jam segini, nanti kopinya jam segini, nanti minum tehnya jam segini, tehnya nanti direbus, terus jangan terlalu banyak ini, dia bilang. Jadi memang ibu selalu bilang, Iya. oh iya bu, iya. Berarti kalian berdua jadi penerus ibu. Ya, harus. Ya pesan ibu saya seperti itu, harus jagain bapak saya yang memang kondisinya juga sudah sakit-sakitan ya. Seperti itu. Ayah Anda sendiri gimana sih? Dari ayah Anda sendiri bagaimana? Ya mungkin ini cara Allah ya untuk memisahkan bapak saya sama ibu saya, dengan cara ibu saya dirawat di ICU gitu selama ya hampir 40 hari lah ya, dan juga dikasih tidak sadar. Jadi supaya mungkin bapak saya maupun anak-anaknya juga bisa lebih persiapan mentalnya lebih kuat gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba. Sebenarnya pada saat itu kan memang kalau dinyatakan ya pertolongan Allah, kita nggak tahu ya. Ibu saya itu sudah detak jantungnya itu sudah berhenti gitu kan. Yang awal pertama kali masuk itu sudah berhenti. Itu prosesnya selama 30 menit, tiba-tiba muncul lagi begitu. Ada lagi gitu, tapi memang sudah tidak mungkin untuk bernapas secara alami ya, normal ya. Jadi harus dibantu dengan ventilator. Mungkin almarhum tutup usia di usia berapa dan meninggalkan cucu? Ya, ibu saya itu lahir tahun 1995. 55, sorry. Jadi udah 70 tahun ya. 30 April ini 70 tahun. Meninggalkan 4 anak ya. Saya yang pertama sekarang ini. Adik saya ada 3, karena yang 2 sudah meninggal lebih dulu. Kemudian cucu ada 10, banyak juga ya. Meninggalnya jam berapa? Jam ya 10-an lah, kurang lebih. Tadi juga kayaknya pas cucu sama kakak, kayaknya air matanya terus keluar. Ada saat itu mungkin ini nggak sih, apa yang paling kalian lihat waktu anak-anak?
Pastilah, namanya kita kehilangan Yang- orang tua, Yang ibu. paling diingat itu pada waktu terakhir sih buat Siti, itu dia pada saat ibu pamit untuk ke rumah sakit, ya pada saat ke rumah sakit pada saat itu Siti sedang sholat isya ya, mau taraweh, ibu ke kamar sendiri, dia bilang Ti, tapi Siti nggak bisa menjawabnya karena lagi salat. Kemudian dia balik lagi, setelah selesai salat, Siti langsung ngampiri ibu. Ya Bu, tadi ke kamar ya? Iya, cuma mau pamit katanya gitu. Cuma mau pamit. Oh iya Bu, itu aja sih kayaknya. Kayak ngerasa, oh ternyata itu pamitan yang terakhir gitu kan. Pamitan terakhir. Dan untungnya Siti nggak ngelanjutin taraweh gitu. Langsung Siti stop dulu setelah sholat isya, langsung ke ibu gitu kan. Siti maaf, mungkin ada pesan-pesan ibu ingin lihat Kak Cici untuk meninggal lagi mungkin sebelum Ibu, ya namanya orang tua kan pasti ada, tapi kan ibu juga bisa melihat situasi dan kondisinya ya, karena saya memang sejauh ini, jadi memang belum ada orang yang memang benar-benar saya bisa menjadi pendamping hidup saya, ya kita berjalan apa adanya menjalani hidup ini gitu. Toh saya juga merasa udah bahagia bisa selalu dekat sama orang tua ya, sama keluarga, sama keponakan-keponakan gitu kan. Jadi mungkin ya kalau saya sudah bersuami barangkali saya lebih jarang bersama sama keluarga, mungkin itu maknanya. Jadi ibu selama ini ya alhamdulillah bahagia-bahagia aja kita sama-sama satu rumah. Mungkin doa terakhir. Terakhir kan tanggal 30 April Iya. ibu ulang tahun. Iya. Ziarah bagaimana? Atau malam ini langsung Iya, kita ada Iya, tahlilan ada insya Allah. tahlilan, insya Allah. Seperti yang sudah-sudah ya, adik saya, kakak saya, nenek saya itu ada acara tahlilan sampai hari ke-7, kemudian ke-40 hari, ya, biasanya seperti itu. Ya baik Ibu, Itu aja ya. Terima kasih ya, karena sudah ditunggu itu. Kasihan sama Bapak, ya. yang lain. Kasihan Bapak saya. kasih. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya kalau ada